Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya itu boleh pakai bold tuh ya, pernikahan anak. Ini anak artis, dia datang ke bandara, dia nggak datang. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Memuaskan undang-undang haji, undang-undang zakat, itu kan hukum Islam, hukum yang beragama untuk orang beragama Islam. Tapi bukan hukum Islam, ini udah jadi hukum nasional. Udah menjadi hukum nasional, artinya sumbernya. Kalau ini kan kita belum coba. Ini yang ada sampai sekarang, bahkan hukum acara perdata pun masih pakai HIR. RIB. Begitu peninggalan Belanda. Kecuali HIR yang pidananya kan sudah jadi KUHP. Ya kan? Artinya kan kita belum coba yang bagus ini. Ternyata usul-usul yang ini kan bagus. Kita nggak perlu lihat sumbernya. Kadang-kadang ini provokator melihat sumber itu kan hukum ini, bukan melihat bahwa kebaikan daripada kemaslahatan hukum ini untuk bangsa ini bagus. Padahal hukum pidana di Irian pun kita boleh terima tadi. Tapi kan kalau di Irian soal potong babi kita jadi hukum nasional untuk orang Jakarta, untuk ke Jawa Barat kan nggak cocok. Makanya untuk di sana itu boleh. Contohnya artinya hukum daerah yang diakui oleh pusat negara kita kan berarti hukum nasional. Ya. Dan menurut saya sering sekali tanya ya kepada mereka yang dekat dengan Habib Rizik. Apa yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam ala Habib Rizik? Ya itu khusus untuk orang Muslim. Iya, bukan orang non Muslim. Nggak bisa. Gitu. Kita kan nggak boleh. Kan Nabi juga begitu. Nabi kan tidak memaksakan untuk orang non Muslim kan. Dan dilarang berdebat. Iya. Gitu. Kalau berdebat kan mencari kebenaran. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Konteks ini. Jadi yang paling penting adalah ada yang namanya hukum yang kontekstual ke akhiratnya karena kita yakini kan. Tapi ada yang cuman perkara dunia aja, ya perkara dunia aja yang harus sama semua. Misalnya pemilihan umum. Ya, abang kan ahli tata negara nih bang, saya tahu. Kalau saya kan banyaknya di pidana atau perdata ya. Saya sekali perdata, saya bisa sedikit lah. Kalau saya banyak perdata, berarti kan saya udah jadi orang kaya. Kaya pahala. Nah, jadi begini bang, mengenai tadi. Kita sedikit mungkin lain kali ya kalau abang pengen punya berkesempatan kita dialog, saya siap itu. Apalagi dipanggil sama seorang abang yang notabene akademisi profesor tadi kan. Jadi begini bang, mengenai ombudsman, terus DPR RI juga, ya kan. Kita perlu kupas tuh bang. Ini bidang abang nih. Artinya abang jauh level daripada saya untuk masa ini. Cuma saya istilahnya sedikit menyampaikan. DPR RI ini dalam konteks kalau kita bicara hak interpelasi, hak DPR kepada presiden, ada 3 haknya itu, hak angket termasuk semuanya, harus ke MK dulu. MK baru balik lagi ke DPR ketika menemui. Ya, itu kalau nggak menemui selesai di DPR. Ketika menemui lempar dulu ke MK. Jadi sekarang DPR ini MK apa DPR? Wakil rakyat ini satu, satu ombudsman. Ini saya belum ngupas luas karena memang kita kan dikasih semacam ombudsman bukan ombudsman. Ombudsman artinya kalau di sapu jaket kan marah tuh, ya kan? Nah, jadi cipta karya. Kalau saya cipta kerja ya. Cipta kerja. Termasuk saya itu. Dulu cilaka dulu. Nah, kan itu nggak boleh tuh. Penghinaan, nggak tahu hina siapa kan. Padahal cilaka itu cipta lapangan kerja waktu singkatannya. Itu. Iya. Jadi gimana? Undang-undang tadi cipta kerja, kita yang cilaka nggak apa-apa nih bang, biar gampang. Enggak, undang-undang ciptaker itu resmi. Ciptaker aja ya. Sebelum resmi kita bilang cilaka, tapi sudah resmi ya ciptaker. Nggak boleh ya. Iya. Nah, jadi apabila ada regulasi atau koridor yang menyimpang, jangan jauh-jauh, tetap dekat aja. Yang tetap menyimpang. Kalau saya kan walaupun berdebat tapi tetap begini. Oh ya, tetap menyimpang daripada undang-undang ciptaker, ya kan?
tapi tidak menyimpang kepada UUD 45, sumber uang UUD 45. Ini pernah saya baca dulu, ini kan karena kita kesibukan Bang, isu ini kan nggak berhenti nih. Iya, iya. Nah, mungkin saya dulu nggak nguasai, sekarang tambah bodoh terhadap undang-undang itu. Artinya itu saya lebih banyak yang lupa, nggak nguasai. Jadi sekarang permasalahannya, sumber hukum itu Undang-Undang Ciptaker apa UUD 45? Ketika menyimpang ini presiden bahkan bisa langsung mengeluarkan impres kalau saya baca, atau kepres. Padahal tidak menyimpang kepada UUD 45, bagaimana? Jadi mana yang lebih kuat? UUD 45 apa Undang-Undang Ciptaker? Ini kan DPR kan orang-orang pintar, banyak orang hukum, ada komisi hukumnya, komisi 3. Ya kan? Ya, jadi kalau saya menjelaskan ini bukan podcast saya ini. Jadi bukan tamu saya Bung DHL, saya yang jadi tamu jadinya. Nah, itu kita Abang boleh ngasih masukan tuh Bang tadi. Jadi sumber hukum ini yang mana? Ya itu masuk wakil rakyat tuh DPR RI apa MK? Gini, itu sebenarnya agak sedikit kompleks. Sebenarnya memang dari sisi hukumnya itu soal yang sedikit bermasalah karena ini kan ada bilang tradisi common law ya kan, tradisinya beda. Tapi sebenarnya kan kalau segala sesuatunya itu diperuntukkan untuk kebaikan, maka yang namanya apalah sistem hukum, apapun namanya, hukum itu kan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu yang salah satu mazhab sosiologinya kan begitu, Sacipto Raharja terutama. Nah, persoalannya adalah undang-undang ini dibuat karena pesanan oligarki bisnis dan kekuasaan, itu masalahnya. Nah, kalau sudah di kesana, ya sistem nggak penting jadinya karena ternyata mereka mau A mau B, yang penting menguntungkan oligarki itu. Dan di dalam undang-undang Omnibus Law itu banyak sekali pasal-pasal yang memang menguntungkan oligarki bisnis dan kekuasaan. Gitu. Jadi, nah, masalahnya adalah tidak ada satupun orang yang mampu membacanya secara keseluruhan karena saking tebalnya. Apalagi ada dulu saya ingat KSP bilang, baca dulu, pahami dulu. Saya yakin dia sendiri nggak baca. Karena tidak ada yang dari kita yang bisa baca semuanya. Karena walaupun misalnya kita ahli hukum misalnya. Betul. Kan ini kan hukumnya banyak banget. Maka ketika UGM membuat kajian, ahli hukum agraria ngomong begini, ahli hukum administrasi ngomong begini. Nah, bidangnya. Iya, dari situlah ketahuan bolong-bolongnya banyak. Misalnya dalam hukum agraria ada bank tanah. Waduh, ternyata pemerintah tuh bisa bikin bank tanah, bisa membebaskan lahan, kalaupun pembangunannya belum jadi. Betul. Wah, enak banget dia. Atas nama bank tanah tuh dia. Lalu ada juga tanah-tanah yang tidak digarap kembali kepada negara. Nah, karena diprotes, akhirnya ada perubahan-perubahan. Demikian juga di bidang ketenaga kerjaan. Karena protes, yang banyak yang berubah. Awalnya draft-draft awalnya itu, waduh, itu pro pengusaha betul. Misalnya dalam kasus yang namanya merger, ya kan, perusahaan. Maka setelah di merger, itu yang namanya karyawan, itu menjadi karyawan perusahaan merger. Kalau dia tidak terpakai, ya sudah dia berhenti. Dan tidak ada pesangon. Karena dia perusahaan yang baru itu. Bukan perusahaan lama, karena perusahaan lama sudah lebur. Nah, yang seperti itu. Jadi banyak sekali agenda-agenda yang kalau kita lihat satu-satu jadi bermasalah. Cuma kan itu kan negosiasi, ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu karena tidak transparan, kadang-kadang kita tidak tahu perubahannya sampai sejauh mana. Terakhir saya mendapatkan informasi dari teman, misalnya ada pasal mengenai dana investasi kalau nggak salah, dana apa, bukan semacam apa pemerintah, ya kan? Di sana dikatakan bahwa dana itu adalah dana lembaga dan bukan kerugian negara. Loh, bagaimana mungkin dananya dana APBN tapi bukan kerugian negara? Itu kan nggak masuk akal. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Jadi gini Bang, kalau Abang nyebutkan seperti itu tentang uang negara, uang pemerintah. Tadi kita dari Omnibus Law. Ya. Kita bisa berkembang tuh Bang, karena saya juga salah seorang penggugat
pelaku JR, Ya. prinsipal saya pakai pengacara dari AB nih. Ya. Tentang undang-undang COVID ini. Yang sampai sekarang ini saya juga nggak tahu putusannya. Berapa tahun lebih? 1 tahun lebih. Perpu nomor 1 tahun 2020. 2020. Yang sudah menjadi Undang-Undang nomor 2. Ya, nomor tahun 2 tahun 2020. Ya. Itu kan saya salah seorang prinsipal. Ya. Ya kan? Nah itu hakim pada saat persidangan waktu itu kalau nggak salah ada Ahmad Yani juga. Nah, dia juga kan mewakili juga ya. Ya. Kita harus tahu dulu katanya, ini uang negara apa uang pemerintah? Itu hakim yang ngomong. Kan lucu. Ya kan saya bingung. Nah, makanya ada video saya ya, artinya YouTube yang saya coba-coba buat. Kita nggak mau tahu uang pemerintah atau uang negara. Kan gitu. Ya. Nah, kalau memang mengandung kerugian oleh pejabat, ya kan, mau lalai kek. Karena lalai dalam hukum pidana itu tetap dihukum. Kok dikebal? Nanti pejabat-pejabat lain juga ikut minta kebal. Jadi cemburu. Pencemburu sosial pejabat, tingkat pejabat. Kok bisa imun dia? Kan gitu. Sedangkan kulpa itu masih berlaku asas hukum. Cuma barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, menabrak mobil, mobil nabrak. Tidak dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka itu hukumannya begini. Mengakibatkan luka berat, hukumnya lebih ringan. Mengakibatkan luka ringan, hukumnya lebih ringan lagi. Dalam asas kulpa pun ada levelnya kan, kulpa lata, kulpa lepis. Jadi artinya tetap dihukum, kok ini enggak? Kan gitu. Nah, hasil mungkin sampai sekarang bingung nih majelis hakim karena kok bisa menghilangkan pasal kulpa. Kalau memang itu bisa, atau kok jadi sifatnya kok jadi tidak equal, umpamanya melanggar UUD 45, mungkin itu lantaran itu mungkin jadi nggak putus-putus, tapi keburu habis uang dimakan tikus. Contohnya dari Menteri Sosial, uang COVID kan sudah 1.000 triliun lebih kan, nambah terus, dan itu nggak diputus-putus oleh MK. Nggak jelas, makanya jadi kepastian hukum, apalagi keadilan ini dirasakan walaupun tadi subjektif, tapi kita nih yang bicara kan kita orang hukum tidak berkepentingan, kita kan menyayangkan uang negara, uang pemerintah. Sebetulnya kita kan tidak ada faktor apa, bukan minta duit. Nah begitu juga nanti kalau kembali kita kepada ombudsman, omnibus law. Makanya saya heran. Kok ombudsman itu institusi itu kan, pengaduan pelayanan publik yang kurang powerful, kurang gigi. Gitu. Jadi begini, kalau kembali kepada undang-undang Ciptaker tadi pertentangan paling tidak dari pendapat ke pendapat. Jadi jangan sampai kan ada undang-undang pengaturannya untuk membatalkan atau merevisi. Gugat dong. Itu kan pekerjaan apaan itu? Nunggu korban dulu. Ya harusnya kan ketika dengar dari seorang itu namanya law making process. Jadi dalam proses pembentukan hukum itu ya salah satunya harus mendengarkan aspirasi masyarakat gitu. Jangan main gelap-gelapan kan. Kontrol sosial gitu. Ya kan. Tapi ya anyway, memang kalau bicara itu nggak selesai. Betul. Nah kita kembalikan lagi kepada pribadi Bung DHL ya. Aktivitas saya. Oke, ini saya mau kembali pada hal yang ngeri-ngeri sedap. Bung DHL ini organisasinya ini tidak terlibat PA21 enggak ya? Enggak. Simpatisan atau enggak? Tidak terlibat maksudnya? Maksudnya tidak ikut jadi pengurus di PA 212. Saat ini saya tidak. Sebelumnya saya kepala divisi hukum 212. Kemudian tidak ikut di Front Persaudaraan Islam, tidak. Saya kalau yang itu saya belum bisa jawab. Oh, belum bisa jawab. Tapi yang sudah itu saya tidak ikut. Tapi jangan berpikir bahwa
Front Persaudaraan Islam itu organisasi ilegal, itu legal. Saya paham banget. Karena Ngabalin tiba-tiba menyerang begitu kan? Nah, dia kadang-kadang asal jeblak. Ya, oke. Lalu yang berikutnya GNPF Ulama nggak ikut karena bukan ulama ya. Tapi saya dulu pengacara GNPF. Oke. Saya salah seorang tapi tidak ikut organisasinya itu. Tidak ikut. Oke. Tapi tentu Bung Dahel kan concern terhadap Pilpres 2024 dong. Ya saya sebagai warga negara, saya kepingin. Tahun 2019 banyak ikut dalam circle Pilpres itu. Jadi sebetulnya saya bukan orang partai dan tidak sebagai tim sukses terlebih. Cuma pada saat itu kita merasa ketika Ijtima Ulama yang jelasnya itu dasar formalnya. Artinya itu berasal dari Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk mendukung Prabowo, sehingga kita all out. Walaupun saya namanya nggak ada di sana. Tapi saya juga ikut babak belur. Saya tiba-tiba diundang oleh Asrul TV mengatasnamakan ini dan saya mau. Kenapa? Ya saya merasa ini memang harus dipihaki. Nah, begitu Bang Repli, jangan sampai salah. Jadi nanti kalau misalnya kapanpun Habib Rizik memerintahkan untuk memilih calon presiden tertentu, Abang pasti ikut? Saya ikut. Samina wa ta'na tadi ya? Samina wa ta'na. Kalau beliau bilang si A, si A. Si B, si B. Tapi kalau tanya secara pribadi ya, orang kayak Abang yang tentu banyak juga pengikutnya ya, paling tidak banyak juga orang yang mengikutin pikirannya. Jadi sekarang ini Prabowo masih didukung kalau dia nyalon lagi? Oh enggak. Kok yakin sekali bilang enggak langsung gitu. Biasanya orang bilang wah ragu-ragu. Kenapa enggak? Ini kebebasan berpendapat. Dia sudah mengkhianati perjuangan yang pernah disampaikan. Walaupun dia tidak berhasil. Paling tidak menyebut ke Arab, ke Saudi. Karena memang janjinya seperti itu. Kalau menang pakai pesawat pribadi. Paling nggak ke bandara aja nggak mau. Bahkan sampai sekarang. Bahkan ikut melecehkan ketika dia menghadiri sebuah pernikahan Aurel binti Anang Hermansyah. Padahal jadi saksi waktu sahabatnya itu. Jadi saksi waktu malah jadi saksi kan waktu itu. Kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Saya nggak tahu jadi saksinya. Saya cuma saksi pernikahan. Dia hadir. Ada rekan juga menyampaikan. Saya fokus kepada dua orang pejabat itu. Artinya kok tega-teganya melanggar, ya kan? Apalagi terlebih Pak Prabowo ini, yang satu terlebih sebagai pejabat presiden, yang satu kalau nggak dibilang dia pernah mengakui dia adalah sebagai orang yang hormat kepada ulama ya, artinya tentu Habib Rizik karena dia diundang di Ijtima Ulama. Dia diundang di 212, bahkan dia pernah berjanji, kan gitu, akan menjemput. Bandaranya nggak menjemput, bahkan meledek. Kita hapus kata-kata itu gurunya atau imamnya atau orang dihormati. Paling tidak pernah jadi sahabat karena pendukungnya. Tidak menang memang. Kan nggak harus jaminan menang. Mungkin kita tambah justru konstituen dia yang berkurang kan gitu. Pokoknya jadi kalah lah ya. Dia malah seperti mencibir ini kau maaf kau jadi kayak orang Medan ya sama Bang Devi nggak boleh kan ya? Boleh dong. Iya ya kan? Boleh. Anda ya kan ceritanya Prabowo nih ya. Anda masuk karena ini. Tuh saya nggak apa-apa. Saya hadiri nikah. Padahal Habib Rizik anaknya kewajibannya. Kok bisa-bisa diskresi yang 3 juta tadi ya, yang menurut perhitungan saya kebetulan saya di expose waktu itu saya bilang kira-kira 3,5 juta karena wartawan nanya. Paling sejuta di sana. Petamburan Tanah Abang yang macet yang nggak perlu ke sana karena itu beliau nggak perlu kemari. Tunggu aja. Sekitar itu kan penuh macet, Selipi semua. Maka perkiraan saya 3,5 pada saat itu 3,5 juta. Lebih dari kalau ada Khomeini paling tidak meleset perkiraannya Bapak Mahfud MD. Jadi kawan kita masuk karena ini kasus pernikahan anaknya. Itu boleh pakai bold tuh ya. Pernikahan anak. Ini anak artis. Dia datang.
bandara dia nggak datang. Oke. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat berarti kalau mendukung. Oke. Tapi walaupun bagaimana, tentu kuncinya kepada Habib Rizik juga. Jadi kalau Habib Rizik mengatakan dukung ya dukung terpaksa. Ya terpaksa mau nggak mau. Karena samina wa ta'na tadi. Ya. Oke. Tapi kalau Tapi saya misalnya rasa nggak mungkin beliau mendukung. Tapi kalau misalnya pakai subjektivitas pribadi, Saya kan nggak subjektif, saya punya alasan tertentu. Enggak, Walaupun maksudnya kebetulan saya cocok dengan Habib Rizik mengenai nggak penilaian. pakai soal dukung presiden ini. Hmm. Tadi kan sudah objektif nggak dukung Prabowo ya kan? Nah sekarang kalau subjektif mau dukung siapa? Subjektif. Ya kan nggak apa-apa, kita bisa sebut anyone kan, siapapun. Tapi jangan larikan ke masalah hukum lagi. Oh, enggak. Karena belum tentu itu secara hukum ya kita paham Bang ya. Oh iya, kan belum Harus ada sekian dari partai Saya kan gitu. Kan Kita bisa subjektif ya. iya. Habib Saya kan Rizik bisa Anies. aja bilang, "Ah? Anies. Anies. Subjektif, Anies yang ya. mana?" Anies Baswedan. Oh. Jangan sampai salah lagi ya kayak Tapi ini sudah rahasia. Omnibus Law saya bilang Ombudsman. saya bilang kan tadi ya. Ombudsman. Nah. Jadi ini sudah rahasia publik ya kan? Ini subjektif. Kenapa orang-orang Jangan sampai kanan undang-undang tersuit ya. Iya. saya tanya aja, kenapa Abang mau dukung Anies sebelum ada perintah Habib Rizik dan lain sebagainya? Kenapa? Gitu. Iya. Ini belum diperintah ya. Tadi Iya. kan pribadi kan subjektif. Iya, pribadi. Nah, jadi begini, saya lihat beliau bagus menata DKI Oke. dibanding Dekat-dekat aja, kayak saya. dibanding Ahok, Tempat agak dekat. dibanding gubernur sebelumnya, wawasan berpikirnya Agak dekat. wawasan Nah, berpikirnya luas. Ya. Ya kan, bijak, cara bicaranya bagus, nggak marah-marah, nggak ngata-ngatain. Ya kan, maling lu. Ya kan, protes kitab orang. Jangan dia saya aja kita maksudnya ya mungkin dalam hal agama kan kita sama. Iya, Kita aja nggak boleh protes kitab dia, orang lain mau protes. Iya. Tapi itu didukung. Artinya tuh Anies tidak seperti itu, tidak galak-galak, marah-marah nggak karuan ya kan. Nah, tidak ada unsur terpapar korupsi. Lebih santun dari Ahok. Lebih Ahok dan tidak ada terpapar korupsi. Kalau memang ada terpapar sedikit aja dicacat pasti hancur dia. Jadi kita percaya, saya subjektif percaya sama Anies. Oke. Dia tidak korup. Kalau Ahok terpapar korup, kita kan bisa bandingkan nih Anies sama masalah Anies dengan Ahok ini kan dekat waktunya kan, bahkan pernah jadi lawan kan gitu kan. Jadi kita ini aja kita contohkan. Selain dia beradab, ya kan, belum pernah terdengar terpapar korupsi. Kalau ini kan Ahok kan BPK. Iya. Nah, jadi dan cerdas, penanganan Covid juga dia kayaknya langkahnya bahkan lebih daripada pusat. Sampai-sampai ada seorang tokoh juga menyatakan, kok ada pemerintahan pusat justru oposan kepada pemerintah daerah, ya kan? Rizal Ramli dia bilang. Bukan itu Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung ya. Oke, Rocky Gerung ya. Ya Oke. kan? Aneh katanya kan? Ya aneh lah. Ya. Masa pemerintah pusat oposan sama pemerintahan di bawahnya? Itu kalau bisa dipecat, saya rasa dipecat loh kalau nggak ada undang-undang. Aduh, nah, jadi itu kalau subjektif saya seperti itu. Dia belum pernah ketahuan. Kalau kita kan sensitif masalah korupsi ya. Iya. Sebetulnya adab itu Indonesia kalau Pancasila tuh itu udah nggak dibicarakan lagi tuh soal adab-adab maki-maki orang itu sebetulnya ini luar biasa soalnya Ahok ini ya. Iya. Nah, sebetulnya itu bukan kategori penilaian tentang keberhasilan itu ya kan, tapi karena itu terlalu di luar pada kemanusiaan yang adil dan beradab, beradabnya dia udah menyinggung. Akhirnya kita ya manusia Pancasila ya tentu soal adab itu dikaji, dibicarakan, dibincangkan. Apalagi tuh Bang, tadi unsur korupsi pasti. Oke. Ya kan? Itu sensitif tuh, extraordinary crime. Oke. Yang jelas terlepas dari apakah nanti bisa dapat kereta atau tidak, subjektivitasnya ke sana. Sensitif. Nah, lalu ikut undang-undang Lain lagi. Saya bisa disalahkan dan saya juga nggak mau kalau lari undang-undang. Partainya juga belum jelas kan gitu. Oke. Bung DHL last statement sebelum kita tutup apa? Jadi begini, saya ada statement Ke depan sana aja. Nah, statement saya
tadi dari inti pembicaraan ini kalau saya artinya sudah menjawab. Jadi nilai-nilai positif daripada diskusi kita malam ini, bahkan masukan-masukan dari Profesor ini ya, harusnya anggota legislatif ini dengar, buat catatan-catatan, undang enggak, tapi coba pendapat-pendapat masyarakat di antaranya ini, diskusi malam ini ditampung untuk perbaikan demi bangsa dan negara. Dan tolong Pancasila jangan hanya teriak harga mati, tapi dijaga 5 sila itu yang baik-baik. Jangan sampai warning daripada MUI tentang Mas Suro Kubro itu terlaksana. Yang rugi kita semua. Anggota DPR rugi, saya rugi, Profesor Abang saya Repli Harun, dan semua warga negara lintas sara akan rugi kalau itu terjadi. Tolong 5 sila itu harus sesuai dengan jargon. Jangan dipres jadi 3 sila. Trisila, terus dipres lagi menjadi ekasila. Itu sama juga, bukan, tidak sama dengan teriakan atau jargon Pancasila harga mati. Kalau Pancasila harga mati tetap 5. Demikian. Oke. Ya, sama dengan hasilnya. Jadi memang di Indonesia ini Pancasila itu sudah nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi memang kadang-kadang orang menafsirkan Pancasila bisa beda-beda. Karena itulah tidak boleh ada satu kekuasaan tunggal yang menafsirkan Pancasila seolah-olah mereka paling Pancasilais, ya kan? Pancasilais. Itu saja, sobat daerah sekalian. Makasih kepada Bang DHL ya. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat. Yang penting tetap di channel ini. Cia.